Yang berwenang mengeluarkan sertifikat ini adalah apa saja? Ini loh. Ya, Ada tulisannya. no. Rumah sakit. Bukan. Selamat siang Indonesia, polisi menangkap satu oknum ASN Pemprov Sulawesi Utara yang memperjualbelikan dokumen palsu hasil tes usap. Yang palsu yang mana? Yang palsu aja, yang asli. Baku ganti ya, gantian. Ada saja niat untuk menghambat program vaksinasi COVID-19 yang diadakan pemerintah. Di Bitung, Sulawesi Utara, petugas Polres Bitung amankan seorang aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memperjualbelikan dokumen palsu hasil tes usap COVID-19. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesediaan berhadir di kegiatan di Polres Bitung. Kami menyampaikan bahwa sekira hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021 pukul 21.30 WITA, Polres Bitung mendapatkan laporan dari pihak kesehatan kawasan pelabuhan tentang adanya dugaan surat keterangan hasil PCR swab yang dipalsukan. Berdasarkan dari laporan tersebut, pihak penyidik Polres Bitung segera mendalami laporan tersebut, bekerja sama dengan Polda segera mengungkap laporan tersebut. Dan dari pendalaman kita berhasil mengamankan satu orang yang diduga melaksanakan atau melakukan perbuatan memalsukan surat keterangan hasil PCR swab. Surat keterangan ya, surat keterangan. Ini alat buktinya, surat keterangan yang palsu dengan aslinya. Ya, jadi yang dipalsukan adalah surat keterangan seperti ini. Ya, surat keterangan seperti ini. Kebetulan surat keterangan ini pada saat tersebut dicurigai oleh KKP, itu akan digunakan oleh seseorang yang akan bepergian ke arah Balikpapan melalui pelabuhan itu. Pendalaman kasus ini masih dilaksanakan sampai dengan sekarang karena adanya dugaan mungkin yang bersangkutan sudah melaksanakan perbuatan lebih daripada satu kali. Keuntungan modus dari tersangka adalah menarik biaya administrasi dari surat keterangan yang diterbitkan oleh yang bersangkutan itu sekitar 1,5 juta. Kita sudah pendalaman sampai dengan ke laboratorium Unsrat juga, dan memang sudah didapat keterangan bahwa memang surat keterangannya palsu ya, surat keterangannya palsu. Kita amankan baru satu dengan inisial HIS, ada CIC, laki-laki umur 61 tahun, pekerjaan PNS. Jadi itu keterangan dari kami bersekutu rekan-rekan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini alat buktinya, monggo kalau mau difoto silakan. Izin alamat dari pelaku bisa dilihat. Kami amankan yang bersangkutan di kecamatan di Binde. Untuk alamat segala macam itu masuk dalam materi penyidikan, masih tidak boleh disampaikan di sini.
Yang palsu, yang asli. Gantian dong. Gantian. Kalau dulu salah satu aja. Oh iya. Udah saya pegang. Ini yang palsu. Yang palsu yang mana? Yang palsu aja, yang asli. Baku ganti ya, baku ganti. Gantian. Wartawan malah yang cari ya. Ini hasilnya yang palsu, ini yang pembantuan Kalau ada berapa laboratorium yang direkomendasikan untuk PCR? Nah, itu ada 3. Itu ya, untuk dampak langsung kita belum bisa tahu karena kan kita masih tahu bahwa surat yang ditujukan itu sudah tahu pasti positif. Tetapi jika model seperti ini kan kemungkinan itu terbuka besar bahwa jika mendapatkan hasilnya negatif, tapi jika ternyata ini kan kemungkinan ternyata dia positif, ini kan akan berimplikasi kepada penumpang-penumpang yang lain karena kan di tracing kita menggunakan sistem satu ruangan, satu mobil, satu pesawat, satu kapal. Kalau kapal mungkin satu lokasi di kapal. Itu kan ada kemungkinan jika tracingnya kan demikian. Itu kontak erat namanya. Artinya kalau yang bersangkutan nanti yang dipalsukan itu ada kemungkinan dia positif dan ternyata dia menjadi negatif, tapi dia naik di situ pasti akan menjadi kontak erat. Nah itu akan berisiko, artinya ini akan berisiko menambah jumlah kasus bersamaan. Nah kalau ini terjadi beberapa orang, nah ini yang jadi masalah. Sehingga terus terang saja kami dari Dinas Kesehatan pernah menginisiasi edaran wali kota nomor 504 tanggal 29 Juni tahun 2021 bahwa fasilitas kesehatan dilarang mengeluarkan surat keterangan baik rapid antigen maupun PCR tanpa dilakukan pemeriksaan. Jadi bukan dipalsukan ya, memang tanpa dilakukan pemeriksaan. Jadi ada juga indikasi bahwa tidak bikin pemeriksaan tapi suratnya ada. Nah itu kami sudah melarang dan sudah disampaikan jika ada sanksi tegas. Nah kalau sanksi itu pada komandan. Langkah antisipasi jika ada pemalsuan seperti ini, Pak. Kan ada persyaratan memang mesti PCR sekarang, Pak. Ya. Kan memang peluang bisnis buat para pemalsu, Pak. Nah, ini langkah kita yang paling bagus yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini Polres. Ini kan jadi sesuatu yang efek jerah bagi para pelaku yang saat ini sementara melakukan maupun yang biasa melakukan. Ada sistem online, Pak, supaya bisa dicek palsu atau tidak, Pak? Kalau di data kesehatan itu ada yang positif, itu ada di data oleh Polri. Di sini kami Satreskrim Polres Bitung berawal dari penanganan Satgas Covid Kota Bitung, yaitu merupakan tim gabungan dari kepolisian, KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI dan Pelindo serta Pelni. Ditemukan calon penumpang yang akan berangkat ke Balikpapan. Dia menggunakan hasil PCR yang diduga palsu, ya, diduga palsu karena tidak mempunyai barcode. Saat itu petugas KKP langsung memeriksa dan mengecek ke
tempat asal surat tersebut. Ternyata tidak ditemukan registernya. Kemudian dari data itu kami reserse melakukan pengembangan. Kami amankan beberapa orang yang diduga terkait, yaitu yang memesan sebagai perantara, dan terakhir kami tangkap yaitu lelaki inisial HD yang hasil pemeriksaan kami terindikasi bahwa dia pelaku pembuatan PCR palsu tersebut, yaitu dengan cara modus operandi yang dilakukan dari data PCR yang asli dalam bentuk PDF, dia edit lagi, diganti namanya, keluar sudah seperti asli. Ya, ini perbandingan kami sudah mengecek ke laboratorium Unsrat Manado, kami sudah ketemu dokter yang bertanda tangan di situ, kami sudah memeriksa pihak administrasi bahwa yang dikeluarkan atau yang digunakan oleh calon penumpang tersebut tidak berasal dari situ, tetapi formatnya format seperti itu, seolah-olah dari situ, tetapi sebetulnya bukan. Modus pelaku adalah menawarkan dokumen tersebut kepada para warga yang hendak bepergian keluar kota. Selembar dokumen palsu hasil tes usap untuk syarat perjalanan keluar kota ini dibanderol Rp1.500.000 oleh tersangka. Tersangka kini mendekam di tahanan Polres Bitung untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 263 dan atau pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.